Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, anugerah. Segala apa yang kita miliki, yang kita rasakan, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri. Kita jadikan rasa syukur kita itu kita wujudkan dalam bentuk mentaati perintah Allah, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi benar-benar hamba yang bersyukur, yang mau taat, yang mau tunduk, yang mau mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya, atas segala tuntunannya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beriman, menjadi manusia yang mempunyai kesempatan untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang punya peluang untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai tauladan, sebagai tolak ukur kebenaran. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Nah, contohnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita bisa menggapai kebahagiaan yang tidak hanya di dunia yang sementara ini, tapi juga lebih-lebih lagi tentang kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Dan semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang dicari-cari kelak di hari kiamat untuk mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita itu membahas yang ringan-ringan saja. Kalau bacaan yang paling kita hafal itu adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali dengan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Nah, dalam pengertian agama Islam yang kita anut, itu istilah Tuhan itu ada ilahun, itu apa yang kita sembah, ada Rabb. Rabb itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah Dia yang aktif. Allah itu yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi rizki kita, yang mengatur alam semesta ini. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb itu berarti kita mengakui bahwa kita adalah ciptaan Allah, bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertanggung jawab atas segala amal perbuatan kita di dunia ini. Makanya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ketika mendakwahkan kepada orang yang sama sekali tidak memahami apa itu agama, apa itu Tuhan, yang didakwahkan awal, yang dijelaskan pertama adalah sifat Rabb. Ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 258,
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kalian tahu ketika ada orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sifat Rabb-nya, Tuhannya. An atahullahul mulka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya, kepada orang itu al-mulka, kerajaan. Dia menjadi raja, berkuasa. Makanya dia semena-mena. Id qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kepada raja ini, Raja Namrud itu, id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, dialah, nah ini sifat Rabb. Dialah yang menghidupkan, dia yang mematikan. Simple. Harusnya ini bisa difahami oleh semua makhluk. Orang yang nggak sekolah, yang sampai sarjana, S2, doktor, sampai yang nggak sekolah itu paham bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala dia yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi karena Raja Namrud ini punya kekuasaan, punya wewenang, maka dia sombong, dia membantah. Ketika Nabi Ibrahim itu qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud itu, Tuhanku adalah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Maka raja ini membantah, qala ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi dalam versi yang lain. Maka dipanggil dua narapidana dari penjara, dihadapkan di depan Nabi Ibrahim. Lalu diperintahkan kepada prajuritnya, yang satu bunuh, penggal kepalanya, itu saya matikan. Yang satu bebaskan, itu saya hidupkan. Karena dia punya kekuasaan, raja, sewenang-wenang. Padahal yang dimaksud adalah bukan itu. Yang dimaksud menghidupkan adalah yang tadinya tidak ada, benda mati menjadi hidup. Mematikan adalah ketika orang itu tanpa sebab apapun mati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, menghadapi orang semacam ini yang sombong dengan kekuasaannya, yang tidak mau berpikir secara sehat, Nabi Ibrahim tidak membantah terus, oh yang saya maksud adalah menghidupkan itu dari yang tidak bernyawa menjadi hidup, dari yang mematikan itu dari yang bernyawa tiba-tiba mati, nggak usah dibunuh dia akan mati. Tidak, ini perdebatannya akan semakin panjang, tidak akan ketemu dengan orang yang menyombongkan diri, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kekuatannya. Lalu Nabi Ibrahim beralih temanya, sifat Rabb, sifat Tuhan. Kalau tadi yang pertama adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim beralih. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Maka Nabi Ibrahim beralih tema. Temanya apa? Tentang alam semesta. Sesungguhnya qala Ibrahim fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Itu Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan mau dibantah, oh Tuhanku Allah itu yang menghidupkan dan matikan. Oh, dia ngambil orang narapidana, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Oh, yang dibunuh saya matikan. Oh, yang satu yang bebas itu saya hidupkan. Padahal itu bukan pemahamannya. Lalu beralih ke pemahaman yang lain, yang lebih, dan tidak bisa dibantah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya dari barat. Kemudian kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, maka terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang yang kafir itu, Raja Namrud itu tercekat, tidak bisa mendebat lagi. Simpel. Tuhan itu yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Mengatur alam semesta ini dengan kedudukan yang konstan, yang stabil, tidak ada pergeseran, tidak ada penyimpangan. Makanya di dalam surat Yasin, kullun fi falaki yasbahun, semuanya itu beredar dalam garis edarnya. Nggak ada yang menyimpang, nggak ada yang menyelisih, nggak ada yang tabrakan.
jumlahnya miliaran benda di atas langit itu. Nggak ada yang tabrakan, nggak ada senggolan, nggak ada yang saling mengambil jalurnya. Makanya ada yang meneliti berapa kemungkinan kok benda langit segitu banyaknya itu kok bisa teratur, bisa beredar. Apakah mungkin itu tercipta kebetulan? Kemungkinannya ada yang berpendapat 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Berarti 0,0000 nolnya keliling bumi berapa kali baru kata 01. Berarti tidak mungkin bahwa semua benda di langit itu bisa beredar tanpa terjadi tabrakan, tanpa terjadi senggolan, tanpa terjadi penyimpangan. Itu kalau nggak ada yang mengatur itu nggak mungkin. Berarti Tuhan itu pasti ada. Dan semua yang orang berpikir secara logis maka akan berkesimpulan ketika mempelajari apapun, entah itu astronomi, entah itu fisika, entah itu matematika, entah itu biologi, maka dia pasti akan mengambil kesimpulan bahwa ternyata Tuhan itu harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Itulah Rabb. Nah, ini Nabi Ibrahim terhadap Raja Namrud. Kita beralih Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, orang yang paling jahat, orang yang paling bengis, orang yang paling kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sama perdebatannya, cuman Fir'aun tidak bisa mendebat Nabi Musa karena penjelasannya yang simple, ringkas, tapi detail. Fir'aun bertanya dalam surat Toha ayat 49 dan 50. Fir'aun bertanya, qala fama rabbukuma ya Musa. Karena yang mendakwai Fir'aun itu Nabi Musa dan Harun, saudaranya. Apa Tuhanmu? Bagaimana sifat Tuhanmu itu, hai Musa? Kayak apa Tuhanmu itu? Apa kekuatannya? Apa kemampuannya? Maka Nabi Musa menjawabnya dengan ayat yang simpel, dan Fir'aun tidak bisa mendebat seperti Raja Namrud. Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Tuhanku, Rabb lagi-lagi, Rabbuna, Tuhan kami adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqah, memberikan segala sesuatu, fasilitas, sarana, prasarana, kemampuan kepada setiap makhluknya. Segala semua urusan makhluknya disediakan oleh Sang Pencipta, oleh Rabbnya, Tuhannya. Tsumma hada, kemudian dia memberi petunjuk. Di sini kulla syai'in khalqahu, semua makhluknya. Allah adalah yang memberikan segala sesuatu, sarana, prasarana, kemampuan kepada semua makhluknya. Di sini tidak hanya manusia yang dibahas, semua makhluk, semuanya. Maka semua ciptaan Allah, makhluknya itu diberi kemampuan, diberi sarana, diberi habitat untuk bisa melanjutkan kehidupannya, bertahan hidup, makannya, minumnya, nafasnya, bisa melanjutkan keturunannya, bisa beranak pinak, bisa berkembang biak, menjaga eksistensinya dalam kehidupan di alam semesta itu. Ini penjelasan Nabi Musa, simple. Ayatnya itu pendek, tapi kalau dijabarkan akan menjadi sangat luas. Yang pertama adalah tadi qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami yang memberikan segala fasilitas, kemampuan, habitat kepada semua makhluknya. Kepada semua makhluk. Maka kalau pembahasan yang sering kita dengar, bagaimana Allah memberikan rizki kepada kelelawar yang terbang di malam hari, padahal dia itu rabun, tapi dia dapat rezeki, punya kemampuan. Kalau dalam laut kita ada orang yang meneliti 10 meter kedalaman di dasar laut itu cahaya matahari tidak bisa tembus ke situ, keadaan semuanya pasti gelap.
Siang pun gelap, nggak akan matahari itu tembus sampai kedalaman 10.000 meter ke bawah laut. Dan ternyata di bawah laut, di dasar kedalaman 10.000 itu bahkan lebih, ada makhluk, ada ikan. Dan dia tidak punya kemampuan untuk melihat. Bagaimana dia cari makan? Bagaimana dia cari mangsa? Ternyata diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbedaan tekanan air, keberadaan mangsa di sekitarnya. Dia bisa mengetahuinya dengan berbeda tekanan air yang ada di sekitar. Maka dia bisa cari banyak contohnya. Itu kalau kita pelajari secara ilmu alam, biologi dan lain sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya itu menjamin rizkinya. Tidak ada yang disia-siakan. Ini kita tidak bicara manusia, semua makhluk, semua binatang, semua benda, semua yang makhluk yang bernyawa di atas muka bumi, di alam semesta ini. Kalau di dalam surat Hud ayat 6, wa ka'ayyim min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Nah, kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui tempat tinggalnya, tempat penyimpanannya, bagaimana habitatnya, bagaimana cara dia bertahan hidup, bagaimana makanannya, bagaimana dia minumnya. Kullun fi kitabim, semua itu bisa dicatat. Rizki makhluk itu sebelum diciptakan sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala di kitab Lauh Mahfuz. Itu tadi contoh di lautan, itu contoh di udara. Ada lagi kanguru, itu makhluk hewan yang besar seperti itu, yang kadang besarnya seperti manusia. Itu anaknya seberapa? Anak kanguru itu ketika lahir sebesar anak tikus, kecil sekali, nempel ya di kantongnya itu. Dan sejak itu dia nyusu di kantongnya. Dan nutrisi susu yang diserap, diminum oleh anaknya yang nempel sebesar jari ini, sebesar anak tikus itu, padahal induknya besar sekali, sebesar manusia. Itu setiap minggu akan berubah nutrisinya sesuai dengan kebutuhan bayinya. Kanguru itu, rizki Allah itu yang mengatur. Gak ada semuanya yang terluka rizkinya. Itu binatang. Yang lebih dahsyat lagi di dalam surat Al-Ankabut ayat 60, hampir sama. Wa ka'ayyim min dabatin la yahmilu rizqaha la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Betapa banyaknya binatang melata di muka bumi ini yang tidak sanggup memikul rizkinya, nggak bisa cari rizki, nggak bisa cari makan. Allahu yarzuquha, Allah yang mencarikan makan dia, yang memberikan dia rizki. Itu jaminan yang bicara adalah Al-Quran. Allah yang menjamin rizkinya. Gak kuat dia cari makan sendiri, tapi ada makhluk lain yang memberinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkannya. Wa iyyakum, kalian juga manusia seperti itu, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Lah itulah sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada yang di sini kerja di kapal, rezekinya dari sini kapal. Ada yang kerja di daratan, ada yang kerjanya dekat rumahnya, tapi ya rezekinya segitu-segitu saja. Ada yang kerjanya kayak di sini di kapal, mungkin agak banyak penghasilannya, tapi harus berpisah dengan keluarganya. Ada yang harus bahkan merantau, pulangnya 3 bulan sekali, ada yang pulangnya sebulan sekali. Nah ini kalau orang Jawa, sawang sinau, semuanya melihat
yang lain oh itu yang lebih enak, padahal semuanya itu jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala menempuh jalannya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad SAW menggambarkan bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayra. Nah, taghdu himason wa taruhu bitonan. Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung. Terbang di pagi hari, dia nggak tahu rezekinya di mana, tapi dia mencari dengan perut kosong. Tapi di sore hari dia pulang dengan perut kenyang, bahkan bisa membawa untuk anak-anaknya yang di sarangnya. Itu jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menyempurnakan tawakal. Tawakal tidak hanya berusaha semaksimal mungkin dengan kerja kerasnya, dengan kekuatannya, dengan kecerdasannya, tapi juga menyandarkan dengan doanya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala hasil usahanya. Itu jaminan rezeki. Kembali kepada ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha itu ayat 50, Nabi Musa menjawab Fir'aun, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian memberinya petunjuk. Berarti setelah semua makhluk itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk. Petunjuk apa? Ya itu tadi, petunjuk mencari nafkah, petunjuk mencari rezeki, petunjuk bertahan hidup, petunjuk melangsungkan berkembang biak, melanjutkan keturunannya. Dan ternyata petunjuk yang dimaksud petunjuk ibadah. Tidak hanya makanan, tidak hanya bertahan hidup, tidak hanya melanjutkan keturunan, beribadah. Dan itu kula syai', semuanya. Bukan hanya manusia, tapi ternyata semua makhluk. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cara-cara ibadahnya. Kalau di dalam surat An-Nur ayat 41, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya senantiasa bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung yang terbang berbaris itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun, semuanya, qad alima sholatahu wa tasbihah, tahu tata cara sholatnya dan tata cara tasbihnya. Semua makhluk, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, malaikat, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, semuanya diberi petunjuk tata cara tasbihnya, tata cara sholatnya, tata cara ibadahnya, cara dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun bima yaf'al. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang mereka lakukan. Nah, tapi kita tidak tahu cara mereka bertasbih. Kita nggak tahu cara sholat mereka. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Sedang bertasbih, senantiasa bertasbih semua langit yang 7 lapis dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidaklah segala sesuatu itu kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tapi kalian tidak tahu cara bertasbih. Padahal semuanya bertasbih. Semuanya sholat, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu binatang, itu makhluk hidup semuanya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut, maha pengampun. Lah lalu manusia, lah kalau binatang, tumbuh-tumbuhan, semua bertasbih, semua diberitahu cara tasbihnya, semua diberitahu cara sholatnya, bagaimana manusia? Juga. Kalau dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain, bukankah manusia sudah kami jadikan dia 2 mata, walisana wa syafatain, dan dia kami jadikan lidahnya dan 2 bibirnya. Dia 2 matanya untuk melihat,
lidah dan bibirnya untuk berbicara, mengucapkan sesuatu. Wa hadainahu najdain, kami beri dia dua jalan petunjuk. Manusia punya pikiran, punya hati, punya akal. Maka barang siapa yang mau diberi petunjuk, silakan ikut petunjuk itu untuk beribadah, untuk taat. Barang siapa yang mau maksiat, silakan maksiat, tapi semuanya ada resikonya. Wa hadainahu najdain, kami beri dia dua opsi petunjuk. Dua petunjuk. Maka nggak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memaksa, semuanya harus taat, semua tanggung resikonya masing-masing. Makanya kalau di dalam surat Al-Kahfi disebutkan wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir. Gak ada paksaan. Silakan beriman, silakan kafir, silakan taat, silakan maksiat, tanggung sendiri resikonya masing-masing. Itulah kita sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau silakan berbuat baik, silakan yang mau silakan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Semua ada pertanggungjawaban. Itu orang manusia diberi dua opsi, dua petunjuk, silakan dipilih. Nah sekarang kita mengejak, berarti yang tidak beriman sudah kafir, tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi petunjuk tapi dia menolak, dia membangkang, dia meninggalkan petunjuk itu, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak diberi rezeki? Diberi. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa itu, ya Allah, jadikanlah penduduk kota Mekah ini adalah penduduk yang taat. Nah, wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah itu negeri yang aman, dan berilah rizki bagi penduduknya dari buah-buahan barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, salah. Qala wa man kafara fa umatti'hu qalilan, bahkan yang kafir aku beri nikmat walaupun sebentar di dunia. Selama manusia di dunia itu sepanjang usianya, paling lama 100 tahun atau bahkan lebih, itu nggak lama dibanding negeri akhirat. Umatti'hu qalilan, itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Di dunia semuanya diberi rizki, tapi di akhirat pertanggungjawabannya masing-masing. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Semoga kita mau taat, dan ternyata orang yang taat itu ada juga tingkatannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun agama itu tidak ada paksaan. Nah, kemudian orang yang taat, orang yang beriman itu pahalanya bukan 1 banding 1. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang beriman melakukan kebaikan 10 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang berbuat kebaikan itu, bersedekah itu seperti menanam 1 butir, tumbuhnya menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 butir, berarti 700 kali lipat. Itu bahkan lebih, berjuta-juta kali lipat kalau berbuat baik. Tapi kalau berbuat dosa hanya dibalas 1 saja, tidak dilipat gandakan. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata orang itu macam-macam. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di tepi, pinggir, tidak di tengah. Padahal kita diperintahkan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kafah, totalitas. Tapi ada yang di pinggir.
Ini surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada orang itu menyembah Allah di pinggir, di tepi, nggak mau ke tengah. Gimana cirinya? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia ditimpa kebaikan, rizki yang banyak, kenikmatan, kesenangan, kesehatan, dia tenang, dia senang, dia gembira, dia lanjut taat. Tapi wa in asabathu fitnah, kalau dia ditimpa fitnah, ujian, musibah, bencana, kesulitan, inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dia berpaling, balik kanan. Kalau sulit sedikit, dituntut untuk beribadah, berat, balik kanan. Nggak mau taat, nggak mau ibadah, nggak mau tunduk. Nah, orang yang seperti ini khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Nah, bagi yang tetap beriman, yang konsisten, itu ada 3 macam. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Berarti orang beriman yang mau percaya kepada Al-Quran, yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu orang-orang pilihan Allah. Berarti kita termasuk hamba-hamba pilihan, mau beriman. Tapi dari yang sudah beriman itu ada 3 tingkatan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara mereka ada yang zalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua muqtasid, pas-pasan. Yang ketiga adalah yang sabiqum bil khairat biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu atas izin Allah. Nah, dzalika wal fadlul kabir, itulah keberuntungan yang sangat besar. 3-tiganya, yang pertama dzalimun li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Bahasa Al-Quran, ketika kita itu bermaksiat, bertentangan dengan perintah Allah, berbuat kejahatan, itu mendolimi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akibat dari kejahatan, dosa, maksiat itu kelak kita akan diadab. Kita akan menerima akibatnya. Kita akan bertanggung jawab, yang itu akan merugikan kita, diri kita sendiri, kelak di akhirat. Dzalimun li nafsi. Ada yang menafsirkan dzalimun li nafsi itu dia punya amal kebaikan, mungkin kewajibannya dia lakukan, tapi belum sempurna, tapi kemaksiatannya banyak. Berarti ada yang menafsirkan orang yang dzalimun li nafsi, yang dosanya lebih banyak dari pahalanya. Yang kedua muqtasid, pas-pasan, pok-pokan bahasa Jawa. Sama antara dosa dan pahalanya. Dia kewajibannya dia penuhi, tapi amalan sunnahnya mungkin dia sedikit. Yang penting dia tidak banyak maksiat, tidak bermaksiat, pas-pasan amalannya. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairat biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orangnya banyak berbuat kebaikan, taat, ibadah wajibnya sempurna, sholat 5 waktunya penuh, tepat waktu. Kemudian sholat sunnahnya dia tambah, sedekah sunnahnya dia tambah, zakat wajibnya dia tunaikan, puasa wajib dia laksanakan, puasa sunnah dia tunaikan. Berlebih. Berarti ada yang menafsirkan pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Nah, 3 itu orang beriman semuanya. Atau yang menafsirkan orang yang dzalimun li nafsih adalah orang yang penampilannya itu lebih baik dari hakikat isinya, aslinya. Tampilannya alim, tampilannya beriman, tampilannya taat, tapi ternyata kejahatannya lebih banyak dan orang nggak tahu. Yang muqtasid pas-pasan, sama antara zahirnya dengan batinnya. Dan yang sabiqun bil khairat biidznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah,
itu adalah orang yang tampilannya biasa, tapi batinnya, kualitas ibadahnya sangat istimewa. Tadi tampilannya itu kurang, tapi aslinya di dalamnya, hakikatnya dia itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang istimewa adalah ayat sesudahnya. Ini ayat 32 dari surat Fatir, ayat 33-nya yang kita akan menutup kajian ini, yaitu jannatu adni yadkhulunaha yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasum fiha kharir. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden, surga yang kekal, mereka semua masuk. Mereka semua masuk. Yang dzalimun li nafsi, yang muktasid, yang sabiqun bil khairat bi'idznillah, semua masuk surga. Maka penafsirannya berarti yang dzalimun li nafsi, dia masuk surga tapi dihisab dulu. Yang muktasid, yang dzalimun li nafsi, hisab tapi hisabnya mudah. Ditampakkan banyak kesalahannya lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang muktasid dihisab dulu tapi ternyata dia akhirnya masuk surga. Dan yang sabiqun bil khairat, ada yang menafsirkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semuanya masuk surga. Begitu dia masuk surga, yukhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Begitu masuk surga, dia dipakaikan segala perhiasan dari gelang, dari permata, lalu pakaiannya adalah sutra. Yang dulunya di dunia diharamkan baginya, maka di surga semuanya menjadi halal bagi orang. Tiga-tiganya masuk surga. Yang dzalimun li nafsih, yang muktasid, yang sabiqun bil khairat. Maka kita dalam kondisi apapun hendaknya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di laut, di daratan, karena Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa saja hambanya. Tidak hanya yang di laut, tidak hanya yang di darat, tidak hanya yang di langit, semuanya diberi petunjuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi istiqomah untuk tetap ibadah sejauh-jauhnya kita dari keluarga. Jangan sampai jauh kita dari agama, jangan sampai kita jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bisa menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya sampaikan yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.